TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Baik, pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Carolina sebagai pembawa acara, dan nanti saya akan ditemani oleh narasumber dan juga bintang tamu yang akan memberikan ilmu serta siraman rohani yang tentu saja banyak banget nih manfaatnya bagi kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi dimanapun Anda berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, tema yang akan kita angkat hari ini adalah niat dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Untuk itu telah hadir bersama kita hari ini yaitu narasumber kita Bapak Kiai Haji Abdul Muiz Ali yang akan membahas lebih lanjut lagi terkait tema kita hari ini. Tapi izinkan saya terlebih dahulu ya membacakan sedikit profil beliau. Beliau ini adalah Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga anggota Lembaga Dakwah PBNU. Dan beliau ini lulusan dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan juga beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak Kiai, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya hadir di acara kita Ngaji Bamusi hari ini, bertemu dengan semua pemirsa Bamusi TV dimanapun berada untuk berbagi ilmunya sedikit bersama dengan pemirsa Bamusi. Ya. Baik, nih tema kita hari ini menarik sekali. Temanya adalah niat ya, niat dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, Betul. yang akan kita bahas terlebih dahulu nih di segmen yang pertama ini adalah yang pertama tuh niat terlebih dahulu, kan katanya segala sesuatu harus diawali dengan niat. Nah, Benar. berhubungan dengan puasa nih Pak Kiai ya. Kalau kita mau puasa itu, khususnya puasa Ramadan ya, niatnya ini perlunya tuh sekali aja niat kita untuk sebulan puasa, ataukah perlu tiap malam puasa buat besok, tiap malam niat lagi, tiap malam niat lagi? Ini baiknya bagaimana nih Pak Kiai ini? Silakan Pak Kiai mungkin bisa jelaskan supaya pemirsa di Bamusi TV semuanya ngerti dan juga paham lebih dalam lagi. Silakan Pak Kiai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Pemirsa Bamusi TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, sebelum nanti kita bicara tentang fikih puasa dalam hal ini, tentang niat puasa sebagai rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu kita kepada bulan Ramadan. Kita kan 3 bulan yang lalu kita pernah berdoa kan, ketika masuk bulan Rajab, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Lah, sekarang kita ini berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bulan yang tidak saja disebut syahrul syam, bulan puasa, tapi juga syahrul maghfirah, bulan penuh pengampunan. Lah, ini pemirsa Bamusi TV, bersyukurlah kepada Allah, kita sekarang berada betul-betul dalam rengkuhan Ramadan. Semoga dengan amal ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Begini Mbak, saya sebelum bicara tentang fikih tadi, saya ingin cerita sedikit. Ini diceritakan dalam kitab Risalatus Syam. Yeah. Dulu ada seorang ibu-ibu lah,
bawa anak kecil ke pasar. Iya. Ibu itu agamanya Yahudi. Oh. Jadi Yahudi. Pada saat ibu itu bawa anaknya ke pasar, namanya anak kecil ya. Saya kan banyak anak kecil ya. Anak saya ini urut-urut. Ada yang 10, 9, 5 sampai 4, 3 tahun. Ada yang 3 bulan. Namanya anak kecil ya, dibawa kemudian lihat jajan langsung dimakan. Refleksi anak Refleks kecil. namanya anak kecil. Benar. Masya Allah, dengan spontanitas ibu tadi yang mohon maaf agama Yahudi, marah semarah-marahnya kepada anak. Emosi yang keluar ya. Wahai anakku, kenapa engkau makan begini? Ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana umat Islam sedang puasa. Kita harus menghormatinya. Masya Allah, ini binika banget ini. Iya. Kalau di ke kita ya. Masya Allah, di mana antara satu golongan dan golongan yang lain saling menghormati. Keberagaman ya. Akibat perbuatan itu, ketika tidak lama dari peristiwa itu, ibu tadi meninggal. Setelah meninggal, ada seorang alim, orang kiai lah, seorang kiai mimpi ketemu dengan perempuan tadi. Dan perempuan tadi itu berada di sebuah singgasana yang sangat indah. Dalam ilustrasinya mungkin berada di sebuah tempat yang indah. Lalu seorang kiai tadi tanya, Mbak, "Lu Mbak coro Jawanya "Lu Mbak lu kamu kok bisa? Kok iso? Toh? Kok bisa punya tempat yang begitu megah, indah, sementara engkau alasti Yahudiyah?" Iya, berbeda dengan kita ya. Bukankah kamu seorang Yahudi? Apa jawaban perempuan tadi? Betul Tuan Guru, saya lahir dalam keadaan Yahudi, tumbuh besar dalam keadaan agama Yahudi, non Muslim lah, bahasa Indonesia kita menyebutnya non Muslim. Akan tetapi Tuan Guru, ketika saya sedang mau meninggal, tiba-tiba ada suara di atas saya, seraya mengatakan, "Ya malaikati, wahai malaikatku, jangan tinggalkan wanita ini mati dalam keadaan beragama Yahudi." Masya Allah. Karena perempuan ini pernah memarahi anaknya yang makan di bulan Ramadan. Gara-gara itulah perempuan tadi mendapatkan hidayah di akhir hayatnya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Pemirsa Mbak Musi TV rahimakumullah, non muslim saja ya yang memuliakan Ramadan ada potensi peluang husnul khatimah, apalagi kita sebagai seorang muslim lahir dalam keadaan muslim, menghormati bulan Ramadan, tidak saja menghormati tapi juga berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan ya. Maka dengan penuh harap di bulan Ramadan, bulan maghfirah ini, kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa kita dimaafkan, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ramadan syahr siyam, Ramadan syahrul maghfirah. Kita berada di bulan puasa dan kita berada di bulan penuh pengampunan. Kembali pada tema pada kesempatan kali ini, orang ibadah itu harus melakukannya dengan ketentuan-ketentuan syariat. Oleh karenanya penting bagi kita ya untuk selalu hadir bersama Mbak Musi TV, sekedar ngaji sebelum maghrib. Iya betul. Ya kan? Berarti pas banget ini ya momennya. Pas ya banget kan? momennya. Karena memang di bulan Ramadan ini bulan segalanya. Artinya kalau orang ibadah tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka ibadah itu ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang ibadah
entah itu sholat, haji, zakat, berpuasa yang bighairi ilmin ya'malu, tanpa didasari ilmu pengetahuan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka ibadah itu tertolak. Jadi harus tahu dulu ilmunya. Iya. Oke deh kalau begitu. Ini ya semakin menarik. Tadi kita sudah tahu bahwa ternyata asalkan kita ini ya lahirnya secara Islam, menjalankan kehidupan Islam, menjalankan ibadah puasa dan lain sebagainya, kita punya potensi meninggal secara husnul khotimah, makanya harus dijalankan dengan baik begitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi pemirsa Bamusu TV. Sebelum kita lanjut perbincangan kita dengan Bapak Kiai Haji Abdul Muiz Ali, saya ingin mengajak nih pemirsa Bamusu TV untuk share, subscribe, like dan juga komen YouTube channel Bamusu TV. Dan sebelum kita lanjut lagi perbincangan kita nanti dengan ngobrol-ngobrol ya, saya ingin mengajak pemirsa Bamusu TV untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya, karena kami akan segera kembali lagi. Pemirsa Bamusu TV, bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Bapak Kiai Haji Abdul Muiz Ali atau akrabnya Kiai Ama gitu ya, dengan tema yang sama yaitu niat dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Kita lanjut lagi nih ya. Tadi kan kita udah seru banget nih di sesi yang pertama bahwa kita alhamdulillah ya, kita harus bersyukur sama Allah bahwa kita lahir secara muslim, menjalankan kehidupan secara muslim gitu deh. Jadi kita punya potensi meninggal juga husnul khotimah. Insya Allah amal ibadah kita diterima sama Allah. Nah, balik lagi nih ke niat kita nih. Tadi balik ke puasa, kita mesti niat itu dari awal untuk seluruh kepuasa kita selama sebulan, atau tiap malam niat gimana nih kayak Ama? Baik. Pemirsa Bamusu TV rahimakumullah, karena Ramadan ini adalah bulan sedekah, maka jangan lupa like, comment, subscribe dan di share. Nah, itu juga bagian dari sedekah. Benar, karena itu kan bagian dari syiar ya. Jadi kita terus bisa bersedekah, betul. Jadi kenapa sih dalam ibadah itu kok butuh niat? Sholat tanpa niat nggak sah. Ya, puasa tanpa niat pun nggak sah. Setelah ini menurut Imam As-Suyuti dijelaskan, segala ibadah butuh niat biar bisa dibedakan antara ibadah dengan adah. Ibadah itu ya ibadah, aktivitas menyembah kepada Allah. Adah itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Contoh sederhananya begini, orang kalau tidur sebelum subuh, kemudian bangun habis duhur, nggak makan, tapi terus tidur lagi, ya kan, sampai maghrib, nggak ada niat puasa, maka tidak disebut dengan puasa. Karena dalam puasa itu butuh niat, ya kan, butuh niat. Lah, bagaimana cara niat puasa? Menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama dalam hal ini Syafi'i, Hanafi dan satu riwayat Hambali, Imam Ahmad, bahwa dalam niat puasa itu harus tabyid. Tabyid itu harus niat di malam hari dan setiap malam. Gitu. Jadi udah kejawab nih ya kita ya. Jadi kalau kita mau berpuasa 30 hari nih misalkan ya. Jadi niatnya itu harus setiap malam. Setiap hari supaya sah gitu. Ini mayoritas ulama begitu. Oleh karenanya kalau ada orang
kesiangan, Iya. nggak tarawih, Iya. ditambah lagi nggak sahur, Mm-mm. bangun jam 7. Masya Allah. Masya Allah. Duh ya, saya tadi nggak tarawih, nggak sahur, lupa niat. Nggak bisa dirapel ya, niatnya nggak bisa dirapel ya Pak? Oke, Abang ya. Nanti dijawab itu. Nanti saya jawab itu. Maka hari itu puasanya nggak dianggap, Iya. dan nanti setelah Ramadan wajib qadha sekaligus wajib imsak pada hari itu. Misalnya gini, hari ini adalah hari Rabu, Iya. malam Kamis, Mm. nggak tarawih, Nggak taraweh, nggak subuh. nggak subuh, Iya. nggak sahur, Nggak sahur. maka besok Kamisnya nggak niat tentu ya, nggak Iya. niat puasa, maka puasa kesekian di hari Kamis itu tidak dianggap. Tapi nanti setelah Ramadan wajib Bayar. diganti, meski hari Kamis itu puasanya tidak dianggap, kita tidak boleh seenak-enaknya, wah karena puasa saya nggak dianggap, Makan kemudian aja gitu ya? nggak boleh, Oh. haram hukumnya. Haram hukumnya, wajib imsak sekaligus wajib qadha. Wajib imsak itu yang dimaksud adalah dia meski tidak dianggap hari Kamis itu puasanya, dia nggak boleh seenaknya makan, minum, mentang-mentang nggak dianggap puasanya. Mentang-mentang dia nggak sahur, mentang-mentang dia nggak niat. dia nggak niat, mentang-mentang nggak dianggap puasanya dia Nggak boleh. No, gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba buka kulkas minum, makan nggak boleh. Ya? Haram hukumnya. Oh, gitu. Begitu, jadi ya. dan nanti setelah Ramadan wajib qadha. Oleh karenanya pemirsa Mamusi TV dimanapun Anda berada, penting, bukan sekedar penting, ini masalah rukun, masalah kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang yang berpuasa, harus niat di malam hari. Waktunya kapan? Iya. Bisa dimulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Jadi niat puasa itu bisa setelah maghrib, Iya. bisa jam 10 malam, bisa jam 3, bisa jam 4. Sebagaimana juga tarawih bisa dilaksanakan secara berjamaah, bisa secara sendirian, bisa kita tarawih itu jam 2. Dalam hati juga bisa ya, nggak disebutkan secara keras-keras gitu, dalam hati aja niatnya bisa tuh. Justru namanya niat itu dalam hati. Nah, jadi ini penting, saya ingin menjelaskan, saya tengahkan di sini. Melafadzkan niat seperti nawaitu, saumagotin, anadai dan seterusnya. Sebagaimana juga melafadzkan niat seperti usolli dalam sholat, usolli fardhul isya'i dan seterusnya, atau juga dalam wudu, nawaitul wudu'a li rafi', itu sunnah hukumnya. Yang wajib justru di dalam hati. Oh gitu. Jadi karena mahallun niyat itu al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Cuman sunnah melafadzkan nawaitu somagodin anadai fardhi dan seterusnya dalam hati, saya niat puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu cara niat yang tepat dan benar seperti itu. Oke, jadi sudah terjawab nih ya pemirsa Mamusi TV ya. Jadi memang kita kalau seandainya puasa 1 bulan itu nggak boleh niatnya cuma 1 kali buat 1 bulan, nggak boleh ya. Jadi setiap malam itu dimulai dari maghrib sampai dengan sebelum subuh itu harus niat. Dan misalkan tadi itu ya sudah dijelaskan sama Pak Kiai Ama nih, kalau kelewatan ya kan, misalkan nggak sahur, nggak taraweh misalkan ya, terus juga nggak subuh. Dan nggak niat puasa juga, itu mohon maaf banget nih, haram hukumnya dia seenak-enaknya makan di hari itu. Nggak boleh ya. Tapi kan kebanyakan kayak gitu Pak Kiai, gimana tuh? Makanya penting melihat tayangan di Mamusi TV. Betul, nih, supaya kita ngerti, karena kan kadang-kadang itu lupa terawih, lupa subuh, lupa niat, ya udahlah makan aja, ternyata tuh nggak boleh begitu. Nggak boleh. Yang wajib itu kan niatnya, kalau tarawih itu kan sunnah ya. Jadi kalau lebih aman memang ikut tarawih, karena biasanya setelah tarawih itu imam tarawih memandu. Betul. Ya. Kalau ingat kalau setelah sahur biasanya, ya saya tadi udah niat apa belum? Nah, iya. Oke lah kalau begitu guys, ini ya, itu tadi sudah terjawab ya kita pertanyaannya. Jadi niatnya memang harus setiap malam. Oke, perbincangan kita semakin menarik pemirsa Mamusi TV. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak Kiai Ama ya. Jadi jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, like dan juga komen YouTube channel Mamusi TV. Dan ini sekarang saya akan ajak lagi nih pemirsa Mamusi TV untuk melihat tayangan berikut ini. Saya nanti akan kembali lagi dengan Kiai Ama setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.
masih di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber kita Kiai Haji Amma ya. Kiai Amma di sini yang membahas tema mengenai niat dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi kan Kiai Amma bilang nih bahwa kita cukup kita perlunya tuh niatnya 1 kali malam hari buat besok, malam hari lagi buat besok, malam hari lagi buat besok, itu selama 30 hari begitu ya. Betul. Tapi ada nggak sih Pak Kiai ya yang ulama yang bilang kita cukup nih 1 kali aja niat untuk 1 bulan? Ada nggak sih yang bilang kayak gitu Pak Kiai? Ya, alhamdulillah, ini pertanyaan yang cerdas. Ya, jadi agama itu gak kaku-kaku amat, Fleksibel ya. fleksibel, ya kan. Fikih itu luas. Beberapa ulama pendapat seperti tadi mayoritas ya, Syafi'i, Hanafi, dan satu riwayat yang menjadi rujukan dari Imam Hambali memang setiap malam niat itu harus di malam hari. Sebaiknya. Nah, memang harus begitu, ya kan? Berdasarkan hadis, barang siapa yang tidak memalamkan niat, Tidak sah. maka puasanya tidak dianggap. Falasya malau. Lalu bagaimana ketika pendapat lain melihat persoalan niat ini? Apakah setiap malam? Apakah cukup bisa 1 kali? Nah, ini ada pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa niat itu bisa cukup 1 kali. Bisa cukup 1 kali. Misalnya niat di awal Ramadan itu sudah bisa meropel di hari-hari berikutnya. Ini menurut Imam Malik. Kita sebagai mazhab Syafi'i mayoritas di Indonesia dan di belahan dunia yang lain, memang sebaiknya kembali kepada pandangan ulama mayoritas tadi, yaitu Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, yang niat di malam hari, setiap malam. Setiap malam. Okay. Ada ulama yang memberikan solusi di awal bulan Ramadan, hendaknya niatnya begini. Saya niat di semua hari bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala dengan cara taklid atau ikut kepada Imam Malik. Artinya ketika dengan niat itu dilakukan dengan cara seperti itu, di kemudian hari, di hari ke-5, ke-8 atau ke-11 lupa seperti tadi itu Mbak ya. Iya. Nggak tarawih. Iya. Nggak sahur, harinya lupa niat, maka puasanya tetap dianggap sah. Nggak gugur ya. Nggak gugur, itu ya. sebagaimana pandangan Puasanya di ya. sini Imam Malik memang tidak harus setiap malam. Makanya penting ini Mbak untuk diketahui tentang masalah niat ini. Dan tidak kalah penting juga bagi orang yang berpuasa itu adalah mengetahui apa saja yang dapat membatalkan. Nah, puasa. itu dia benar-benar. Karena kan kadang-kadang kita nih sebagai orang awam ya, Pak Kiai ya, yang kayaknya pengetahuan agama juga belum luas-luas banget gitu kan ya, masih menganggap kayaknya ini kayaknya boleh lah nih, masih boleh lah ini, cuma ngicip-ngicip dikit boleh lah gitu kan ya, ini nih ngerasain dikit boleh lah gitu. Jadi kayaknya masih menganggap enteng ya, padahal tuh ternyata itu gak diperbolehkan. Nah, sebenarnya apa sih nih, biar kita juga pemirsa Bamusi TV ngerti gitu, ada ternyata ini loh nih, ini ya dipisah ini mana hal-hal yang bisa batalin puasa, dan ini koridornya nih yang ternyata ini memang tidak membatalkan puasa. Nah, silakan dipakai ini. Jadi yang membatalkan puasa itu menjadi batal jika melakukan beberapa hal berikut, tapi dilakukannya dengan atas dasar ia tahu kalau ini membatalkan. Kemudian kehendaknya sendiri, sengaja tahu, sengaja kehendaknya sendiri melakukan satu, berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Jelas itu, ya itu sudah jelas, tidak boleh. Lah, oleh karenanya, apakah pernah ada kejadian semacam itu? Pernah, dulu di zaman sahabat sudah ada yang demikian. Ya mungkin tidak kuat dan lain sebagainya. Maka di siang hari bulan Ramadan ini ulama ya kan, ada yang mengatakan makruh deket-deket sama istrinya berduaan di kamar. Ya kan? Maksudnya berduaan gimana? Ya berdekatan karena khawatir ya kan terjadi sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa. Berhubungan intim
di siang hari bulan Ramadan dilakukan dengan cara disengaja. Oh, misalkan nih ya, bobok siangnya misah dulu aja deh ya kan, daripada Betul. terjadi sesuatu ya kan ya. Yang satu di kamar anaknya dulu, yang satu di mana gitu ya Pak Kiai ya, supaya menghindari hal-hal seperti itu terjadi ya Pak Kiai ya. Kalau tidak sengaja bagaimana? Maka hukumnya seperti orang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan tanpa disengaja. Berarti nggak apa? Bonus, itu bonus. Iya. Bonus. Pertanyaannya Mbak apa iya? Susah itu kalau itu jadi bonus, kan Iya. susah itu Pak Kiai ya. Iya. Oke, itu berarti ya satu. Selain itu apa lagi Pak Kiai? Kemudian makan dan minum secara disengaja. Makan dan minum secara disengaja. Kalau lupa, nggak batal namanya Bonus itu, lupa, bonus ya kan? ya. Hanya saja kalau nyicipi makanan bagaimana? Nah iya, misalkan kita punya bisnis catering kan ya. Betul. Bisnis catering yang memang bikinnya tuh buat orang buka puasa. Iya. Ini kan kita harus menjaga kredibilitas. Kalau rasanya nggak enak, kan mempertaruhkan nama baik nih kan ya. Iya. Kurang asin lah atau kurang manis lah gitu. Nah ini boleh nggak nih sebagai pemilik catering, tukang masak atau chefnya gitu nyobain gitu sedikit. Nah itu gimana tuh hukumnya tuh Pak Kiai? Nyicipi makanan tidak sampai membatalkan puasa. Tidak sampai membatalkan puasa. Ada yang memakruhkan. Makruhnya puasa itu banyak, antara lain berdekat atau mendekat kepada makanan dan minuman. Biar apa kok makruh ya? Biar tidak tergiur gitu kan. Jadi nyicipi makanan itu ada ulama yang mengatakan makruh hukumnya, tidak sampai batal. Karena selain berhubungan intim, makan dan minum, yang membatalkan puasa itu kan masuknya sesuatu kepada atau melalui anggota tubuh yang berlubang. Mulut, hidung, telinga, ya termasuk kan kalau nyicip itu kan nggak masuk kepada batas anggota yang paling dalam, makanya nggak batal, ya kan? Cuman begini, seseorang itu di bulan Ramadan itu harus maksimal, totalitas ibadah, meski kita bisa menghindari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, kita harus bisa menghindari sesuatu yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan itu harus ditinggalkan di bulan Ramadan. Banyak, ya kan? Oleh karenanya kita berharap di bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang paripurna. Siapa yang tahu bahwa hari ini kita puasa sampai Idul Fitri, nggak tahu. Siapa yang menjamin Ramadan ini kita puasa 1 bulan penuh? Tahun depan apakah kita sudah bisa puasa lagi seperti sekarang? Nggak ada yang tahu. Al-maut aqrabul jiran, paling dekatnya tetangga itu adalah bukan tetangga rumah sebelah di depan kita, samping kita, tapi aqrabul jiran, paling dekatnya tetangga itu al-maut, adalah kematian. Kalau tetangga itu tahu sih, itu orang Betawi, ini orang Sunda, ini orang Madura misalnya, tahu. Tapi kalau mati nggak tahu. Jadi yang paling dekat dari kita itu sebenarnya adalah kematian. Oleh karena kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini adalah puasa kita ada mengantarkan atas dimaafkannya kesalahan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memaafkan atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan selama 11 bulan. Dan insya Allah kalau pemirsa Bamusi TV betul-betul berpuasa, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga menahan dari segalanya, maka kita insya Allah kelar dari bulan Ramadan akan mendapatkan gelar Itkun Minan Nar, terbebas dari api neraka.
Amin, insya Allah. Aduh Bapak Kiai Ama ini luar biasa sekali, alhamdulillah. Ini bagus sekali materi kita, tapi sayang waktu kita sudah habis, sudah terbatas. Dan ini pemirsa Bangun TV juga pasti sudah mempersiapkan waktu buat berbuka, mempersiapkan takjiannya. Jadi kita terima kasih sudah mau meluangkan waktunya hadir dan juga berbagi ilmunya kepada pemirsa Bangun TV ya. Baik pemirsa Bangun TV dimanapun berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali nih ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Muiz Ali atau Kiai Ama bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau dan juga pemirsa Bamusi dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Nah pemirsa Bamusi TV jangan lupa ya untuk ikuti sosial media dari Kiai Ama ya. Facebooknya ada ya, Facebooknya kalau ada bisa langsung nanti kita tulis di bawahnya. Dan juga jangan lupa nih teman-teman pemirsa Bamusi TV untuk juga channel Bamusi TV selalu di share, subscribe, like, juga komen karena itu bisa jadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Dan sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan juga kesalahan dalam penyampaian acara. Jadi kami memohon maaf karena tentu saja kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Tisa Karuna dan juga narasumber mohon undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menantikan waktu berbuka tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.